tentunya dengan keadaan yang sehat dan juga wajah yang cerah-cerah dan calon penerus masa depan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Pak Rami ingin tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu tentunya akan belajar bersama tentang ilmu agama. Tapi sebelumnya mari kita baca doa, membaca surat Fatihah satu kali saja. Semoga nanti kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar dan juga hasilnya bisa kita nikmati dan manfaat untuk kita semuanya, baik sekarang dan juga nanti ke depannya. Mari kita baca doa bersama dan hitungan ketiga kita baca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membahas, semoga doa kita diridhoi dan dijabah oleh Allah. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sebagai wujud dari kecintaan kita dan juga wujud dari menghargai jasa dari pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mari kita berdiri sejenak, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Anak hari ini alhamdulillah dengan wajah cerah. Kalau ingin mengakses siapa yang tidak hadir hari ini, yang pertama yaitu adalah Daniel. Kemudian Prabu, kemudian Nafira. Gak masuk mana? Sakit. Mari kita doakan bersama semoga sembuh ya Nafira dan bisa bergabung dengan kita dalam pembelajaran di sekolah tercinta kita. Ya anak-anak, ini ada sedikit tayangan video, silahkan diamati, dilihat, kemudian nanti digambarkan isinya apa sih dari video. Ya, silahkan dilihat. Kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang anak yatim. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di jalan, Rasulullah melihat seorang anak kecil dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh. Nah, mengapa kau menangis? Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran dan ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi mendengarkan dengan seksama cerita tersebut. Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Karena itulah aku menangis. Mendengar penuturannya, batin Rasulullah teranyuh. Rasulullah kemudian menggenggam tangan anak kecil itu. Nah, kenakan baik-baik. Apakah kau setuju bila aku menjadi ayah? Aisyahku jadi ibumu?
Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad. Kenapa tak sudi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Nah, setelah kalian menyaksikan menonton video tersebut, kira-kira yang tergambar dalam pikiran kalian apa sih? Coba, kalau ingin tahu, mungkin 1, 2, 3. Ya, ada. Anak yatim yang sedih. Di gambaran tadi anak yatimnya menangis ya. Oke, kemudian siapa lagi? Ya, siapa? Anak yatim mulainya sedih, kemudian menjadi senang. Oke, kemudian satu lagi. Ya, Amalia. Kisah Nabi Muhammad mengangkat anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia. Ya. Dari itu semua tentu kita tahu kan, kisah Nabi Muhammad itu kisah zaman sekarang atau kisah zaman dulu? Zaman dahulu. Kisah zaman dahulu itu dinamakan apa? Kalau dalam ilmu agama disebut ilmu sejarah. Nah, dari itu semua kita tahu bahwa di dalam ilmu sejarah itu tercantum dalam kitab yang kita punyai. Kita punya kitab apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali berisi tentang sejarah-sejarah pada masa dahulu. Terutama sejarahnya kisah Nabi Muhammad. Karena kita tahu bahwa dari tayangan video tadi bahwa kita punya kitab yang isinya banyak sekali, terutama terkait sejarah. Dan itu semua kita harus tahu tujuan dan juga kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah memahami makna beriman kepada kitab itu. Kedua, menyajikan dan arti tentang iman kepada kitab Allah. Ya, dari situ kita tahu tujuan pelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, setelah diskusi peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara kitab dan sukuh. Kedua, setelah diskusi peserta didik mampu menganalisis macam-macam hikmah dari adanya beriman pada kitab Allah dengan tepat. Yang ketiga, setelah pembelajaran peserta didik mampu menganalisis perilaku yang sesuai dengan dalil iman kepada kitab. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan belajar pada hari. Oke, anak-anak, ini tadi kompetensi dasar dan tujuan belajar. Setelah ini silakan secara berpasangan. Karena ini ganjil, silakan nanti bergabung dengan belakangnya. Silakan cari pengertian suhuf dan kitab serta perbedaan keduanya dapat dari internet. Silakan browsing, cari perbedaan itu dan pengertiannya. Silakan Pak Romi kasih waktu 2 menit. Silakan. Kalian berdiskusi dengan pasangan kalian masing-masing, tentu ada hasil kan? Silahkan sampaikan hasil yang kalian temui. Yang pertama, silahkan
silahkan pengertian kitab. Kitab. Wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasul yang berwujud buku atau kitab. Ketika kitab sudah berupa buku ya. Kemudian kalau suhuf, Pak Karmelia, yang masih berupa lembaran. Jadi perbedaan dari kitab dan suhuf itu adalah kalau kitab wujudnya sudah buku kayak buku ini ya, sudah berwujud buku. Nah kalau suhuf itu hanya berbentuk lembaran saja. Dari sini paham? Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita sudah tahu terkait tadi pengertian dari kitab dan juga suhuf. Ini ada sedikit tambahan tentunya, yaitu adalah jika suhuf itu ada 5 nabi yang termasuk. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Sits. Pernah dengar Nabi Sits? Belum ya? Ada nabi yang namanya Nabi Sits. Itu selain 25 nabi yang kita tahu. Yang ketiga Nabi Idris, yang keempat Nabi Ibrahim, yang kelima Nabi Musa. Kemudian dari kitab kita tahu bahwa ada 4 nabinya juga 4. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Saleh, yang keempat Nabi. Oke, setelah ini silahkan berdiskusi kelompok sesuai kelompok yang kita telah sepakati. Nanti membahas daripada ada soal analisis, nanti silahkan bersama kelompoknya dibahas. Silahkan sekarang juga membentuk kelompok. Dibagi 1 per 1, yang mana dapat 1. Silakan berkelompok sesuai dengan nomor yang didapat. Jadi nomor 1 silakan berkelompok dengan nomor 1 sampai nomor 5 silakan berkelompok dengan nomor 5. Mari kasih waktu 1 menit, silakan membentuk kelompoknya masing-masing.
yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Jelaskan. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok satu pertanyaan, silakan setelah ini kembali ke kelompok awal tadi. Pak, kami ingin cek dulu. Jadi kelompok yang bagian nomor 1 siapa? Oke, sudah hasilnya? Ya, kelompok 2 sudah hasilnya? Ya, kelompok 3 hasilnya juga? Kelompok 4 sudah hasilnya? Kelompok 5? Ya. Nah, silakan berkelompok sesuai kelompok yang awal tadi. Pak, kami kasih waktu 1 menit. Silakan. Silakan sekarang sampaikan jawaban kalian kepada teman kalian satu kelompok. Bagaimana hasil dari diskusi tadi yang telah dilakukan. Kemudian disimpulkan nanti tema-temanya apa saja. Ya, silakan dipresentasikan di kelompok kecil. Kejewaan yang Allah khususkan hanya untuk manusia semata. Yang rahmatul lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta, dengan itu sebagai manusia yang berstatus penjaga atau khalifah di muka bumi haruslah menjaga keseimbangan kehidupan di alam semesta ini. Haruslah menyeimbangkan pula antara mana yang termasuk hak dan kewajiban yang perlu. Setelah teman kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama satu tema tadi, tentu kalian bisa menyimpulkan atau mendapatkan beberapa ilmu. Mungkin dari kelompok yang sana, yang sini. Apa? Silakan sampaikan salah satu. Kasih sayang, sabar, dan bersyukur. Perilaku kasih sayang, sabar, dan bersyukur. Dari kelompok tengah, silakan sampaikan. Ya. Toleransi, kesabaran, dan kasih sayang bersama manusia. Kemudian kelompok sini. Rajin menuntut ilmu, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama. Itu merupakan sebenarnya adalah hikmah yang akan kita peroleh jika kita beriman kepada kitab Allah. Anak-anak, setelah kita mempelajari dari awal tadi sampai tahap ini, silakan selanjutnya dikerjakan post test atau evaluasi yang Pak Rawi sudah share melalui link Google Form. Silakan dikerjakan masing-masing tanpa ada kerjasama, kerjakan sendiri-sendiri. Dibuka, silakan sekarang juga dikerjakan. Kita sudah belajar bersama, tentu ini ada sedikit kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Suhud dan kitab merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jika suhud berbentuk lembaran, tetapi kitab berbentuk kitab atau buku. Jadi tadi, kalau suhud berbentuk lembaran seperti ini, kalau kitab berbentuk sudah kitab atau buku. Yang kedua, suhud dan kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Jadi
tidak kok percuma, tapi ada tujuannya, yaitu adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Selanjutnya ini yang ketiga, beriman kepada kitab Allah mendatangkan banyak hikmah. Berupa 1. Kitab sebagai petunjuk umat manusia. 2. Pedoman agar bersatu, tidak berpecah belah. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah, seperti yang kita saksikan pertama tadi dalam video sejarah zaman dahulu. Yang keempat, manusia tahu besarnya kasih sayang Allah. Yang kelima, menjadikan manusia memiliki sifat syukur, sabar, dan toleransi. Yang keenam, menjadikan hati tentram. Yang terakhir, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Untuk di rumah silakan dikerjakan tugas di buku paket halaman 19 sampai 21 dikerjakan di buku tulis. Besok minggu depan kita akan koreksi bersama. Dari Pak Rawi cukupi sekian. Apabila ada kekurangan Pak Rawi mohon maaf, dan jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.